Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Wulandari dari kelas 1D Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Singapura Bangsa Karawang. Di sini saya akan membahas materi mengenai relasi dan fungsi. Apa yang kalian ketahui tentang relasi? Relasi adalah suatu yang menyatakan himpunan atau kaitan yang khas antara dua himpunan. Relasi sangat erat kaitannya dengan fungsi, di mana keduanya merupakan hal penting dalam berbagai cabang ilmu matematika. Seorang matematikawan memperkenalkan bahwa fungsi digunakan untuk menyatakan suatu hubungan. Atas hal tersebut, maka fungsi dapat dikatakan sebagai hal yang istimewa dari suatu relasi antara dua himpunan. Yang selanjutnya, bagaimana sih cara menyatakan relasi? Ada 3 cara untuk menyatakan relasi. Yang pertama, menggunakan diagram panah. Yang kedua, himpunan pasangan berurutan. Dan yang terakhir, koordinat kartesius. Yang pertama, diagram panah. Bentuk diagram panah ini adalah bentuk yang umum yang digunakan di soal-soal tentang relasi. Ciri utama diagram panah adalah adanya 2 kolom terpisah, di mana masing-masing kolom berisi himpunan yang bersesuaian. Lalu, kedua kolom tersebut dihubungkan dengan anak panah. Contohnya, himpunan S adalah sapi, kambing, kera, dan harimau. Himpunan P adalah rumput, pisang, dan daging. Dua himpunan tersebut memiliki relasi, yaitu makanan. Jika dinyatakan dalam bentuk diagram panah akan menjadi seperti digambar. Yang kedua adalah himpunan pasangan berurutan. Himpunan pasangan berurutan menyatakan bahwa setiap himpunan terdiri dari anggota himpunan S dan P secara berurutan atau biasa dilambangkan dengan X dan Y, dengan X elemen himpunan S dan Y elemen himpunan P. Contohnya, himpunan S adalah sapi, kambing, kera, dan harimau. Himpunan P adalah rumput, pisang, dan daging. Relasi antara kedua himpunan tersebut adalah makanan. Jika dinyatakan dalam bentuk himpunan pasangan berurutan, maka diperoleh himpunan Q adalah sapi dengan rumput, kambing dengan rumput, kera dengan pisang, harimau dengan daging. Yang ketiga adalah koordinat kartesius. Koordinat kartesius memiliki 2 sumbu, yaitu sumbu X dan sumbu Y. Setiap anggota himpunan diletakkan di titik yang bersesuaian. Dengan ketentuan, himpunan S berada di sumbu X dan himpunan P berada di sumbu Y. Seperti digambar. Pembahasan yang kedua adalah fungsi. Apa sih itu fungsi? Fungsi atau pemetaan adalah relasi dari himpunan A ke himpunan B jika setiap anggota himpunan A berpasangan tepat satu dengan anggota himpunan B. Semua anggota himpunan A atau daerah asal disebut domain, sedangkan semua anggota himpunan B atau daerah kawan disebut kodomain. Hasil dari pemetaan antara domain dan kodomain disebut rank fungsi atau daerah hasil. Yang selanjutnya adalah apa sih itu domain, kodomain, dan rank? Domain adalah seluruh anggota himpunan daerah asal. Domain biasanya terletak di sebelah kiri. Kalau kodomain adalah seluruh anggota himpunan daerah kawan. Kodomain biasanya terletak di sebelah kanan. Dan yang terakhir, rank. Rank adalah hasil himpunan dalam daerah kawan yang terpasang oleh anggota himpunan awal. Gitu deh. Selanjutnya adalah sifat-sifat fungsi. Sifat-sifat fungsi ada 3. Yang pertama, fungsi injektif atau satu-satu. Fungsi injektif adalah fungsi dengan tiap elemen kodomain yang tidak mempunyai relasi lebih dari 1 dengan elemen domain. Fungsi injektif disebut juga dengan fungsi satu-satu karena tiap elemen kodomain hanya boleh berelasi 1 kali. Dan yang kedua, fungsi surjektif atau onto. Fungsi surjektif adalah fungsi dengan semua elemen kodomain berelasi dengan elemen domain. Fungsi surjektif juga disebut fungsi onto. Yang ketiga, fungsi bijektif atau korespondensi satu-satu. Fungsi bijektif adalah fungsi yang memenuhi sifat injektif dan surjektif. Fungsi bijektif juga disebut fungsi korespondensi satu-satu karena elemen domain dan kodomain semuanya berelasi satu-satu. Selanjutnya, bagaimana sih cara menyatakan fungsi? Sama halnya dengan relasi, fungsi juga dapat dinyatakan dalam bentuk diagram panah. Himpunan
berpasangan berurutan dan dengan diagram kartesius. Yang selanjutnya adalah notasi fungsi. Sebuah fungsi dapat dinotasikan dengan huruf kecil seperti huruf F, G, dan H. Misalnya, fungsi F memetakan himpunan A ke himpunan B dinotasikan Fx dengan aturan F, X, tanda panah, 3x tambah 3. Artinya, fungsi F memetakan X ke 3x tambah 3. Jadi, daerah bayangan X oleh fungsi F adalah 3x tambah 3, sehingga dapat dinotasikan dengan Fx sama dengan 3x tambah 3. Dari uraian tadi dapat dirumuskan, jika fungsi F, X, tanda panah AX tambah B dengan X anggota domain F, maka rumus fungsi F adalah Fx sama dengan AX tambah B. Dengan menghitung nilai fungsi, kita dapat mengetahui nilai fungsi yang dapat menghasilkan himpunan kawan atau kodomain dari himpunan asal atau domain. Ya, materi hari ini udah habis nih. Mohon maaf apabila ada salah kata. Semoga ilmu yang saya berikan bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Thank you for watching and see you in the next video. Bye-bye.